kita nih. Kenalan dulu kali ya, nama aku Keisha Bintang Maulana yang biasa dipanggil Kedi. Dan aku Keisha Siregar yang biasa dipanggil Kesi. Dan siapa sih kan narasumber kita? Yang penting beliau ini ikonik banget di SMA 82 Jakarta. Terkenal kayak dia tuh guru-guru Gen Z gitu. Gen Z banget. Katanya tuh dia tuh punya botol tumbler yang lucu-lucu banget. Lucu-lucu. Warna apa tuh? Warna pink, kuning, lucu-lucu banget ya. Berarti pastel ya, pastel warna-warna pastel. Katanya dia juga punya bros yang umurnya udah 13 tahun. Setia banget ya. Setia banget dulu. Langsung aja nih kita panggil. Ini dia, Ibu Lucy. Annyeong. Halo semuanya. Halo Ibu. Perkenalan diri dulu kali ya. Ya, nama Ibu adalah Ibu Lucy Madiana Saputri. Ibu adalah guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 82 Jakarta. Ibu apa kabar? Alhamdulillah lumayan sehat. Masya Allah. Gak apa-apa ya walaupun agak-agak bindeng sedikit ya. Gak apa-apa Bu. It's okay Ibu. Ibu tuh suka baca buku nggak sih Bu? Lumayan suka ya gitu. Secara juga ibu guru bahasa Indonesia kan gitu. Jadi mau nggak mau gitu sebenarnya dituntut harus banyak membaca gitu. Tapi sebenarnya sih ibu juga lumayan suka gitu. Buku apa yang Ibu suka? Kayak genrenya tuh Ibu sukanya apa sih Bu? Sebenarnya genrenya sih banyak ya, baik fiksi maupun non fiksi gitu. Cuman kebanyakan koleksi-koleksi buku yang ibu punya dan sudah ibu baca sampai saat ini tuh kebanyakan yang fiksi gitu. Genrenya tuh baik yang romance, kemudian ada tentang persahabatan ataupun tentang family dan sebagainya. Pokoknya banyak yang fiksi sih, lebih ke arah fiksi gitu. Tapi juga ada beberapa buku-buku yang non fiksi, kayak misalnya ibu tuh sangat tertarik ya dengan hal-hal yang berbau keuangan ya. Jadi bukan ekonomi ya. Jadi lebih spesifik ke keuangannya. Terus sama yang self improvement kayak gitu. Jadi suka kepikiran atau terinspirasi. Oh kayaknya ini seru nih kayak gitu. Sesekali suka baca sih, suka beli juga gitu. Ibu, kalau boleh tahu nih, kan kita sebagai Gen Z tuh susah banget Bu buat baca buku. Ibu mulai baca buku tuh gimana caranya Bu? Tip and triknya tuh gimana Bu? Oke, jadi sebetulnya dulu waktu ibu masih masa sekolah pun sejujurnya tidak terlalu suka atau tertarik dengan membaca gitu ya. Paling ya hanya beberapa kali aja gitu. Jadi dalam setahun tuh nggak menghabiskan banyak novel atau buku bacaan gitu. Dan buku bacaannya pun hanya yang terkait sama pelajaran aja, jadi buku pelajaran sekolah gitu. Terus ibu masuk jenjang kuliah gitu. Dan kebetulan kan jurusan ibu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia waktu itu. Jadi mau tidak mau pada saat ibu masuki masa kuliah, ibu dituntut untuk banyak membaca buku gitu. Dari situ ibu mulai sedikit demi sedikit ya membiasakan diri dengan membaca, kemudian tertarik atau mengenal buku-buku tentang sastra pun juga dari masa kuliah gitu, karena kan ada sastra Indonesianya. Nah di situ ibu baru mengenal apa itu novel sastra gitu, genre sastra tuh seperti apa gitu, kemudian siapa saja penulis-penulisnya, seperti itu sih. Nah dari situ baru tertarik gitu untuk membaca buku lebih banyak lagi gitu. Nah kan tadi kan Ibu bilang tuh Ibu tuh suka sama buku yang genrenya kayak self improvement. Nah salah satu buku yang Ibu baca tuh ada apa? Iya, yang sekarang ya, yang sekarang paling terakhir ibu baca tuh sebenarnya udah booming dari beberapa tahun yang lalu ya gitu. Nah itu adalah bukunya James Clear yang judulnya Atomic Habits gitu. Jadi ini bukunya sekarang ibu bawa, boleh ibu tunjukin? Boleh banget Ibu. Oke. Ini bukunya, mohon maaf ya sudah ada tanda-tandanya. Kita boleh lihat gak Bu? Boleh banget, silakan dilihat.
Ibu, ini kan ada tanda-tandanya Ibu. Itu tanda-tandanya itu apa sih Bu artinya Bu? Ada pink, ada kuning, itu artinya apa Bu? Oke, sebenarnya karena ibu orangnya tuh nggak mudah untuk cepat mengingat gitu ya. Jadi kalau misalkan baca buku dan ada sesuatu yang menurut ibu menarik atau menjadi poin dari isi bukunya, nah biasanya ibu kasih tanda gitu. Baik, seperti kan kita biasanya bisa di stabilo atau apa gitu. Cuman kalau misalkan di stabilo kan dia menurut ibu bukunya jadi kotor gitu. Nah itu biasanya, nah itu ibu ganti dengan pakai penanda seperti itu. Kalau untuk yang pink itu dia untuk poin-poin dalam bacaannya sih gitu, sama aja gitu. Sedangkan kalau untuk yang warnanya kuning itu adalah resume dari keseluruhan babnya gitu kan. Dalam suatu buku kan dia ada terdiri dari beberapa bab ya. Nah biasanya itu adalah resume dari setiap babnya kayak gitu. Jadi untuk memudahkan saja gitu dan membandingkan kira-kira yang udah ibu tandai ini kesimpulannya sama nggak dengan resume yang sudah diberikan oleh buku tersebut kayak gitu. Ya aku lihat sih ada ringkasan setiap babnya ya Bu. Lumayan banyak ya, sampai pertengahan ibu masih agak rajin ya kayak gitu. Cuman kadang pas kita sudah mulai baca dan menjelang akhir suka lupa atau bahkan ya udahlah lanjut baca aja gitu. Toh isinya kurang lebih hampir menguasai lah gitu apa yang ada di buku tersebut. Kalau boleh tahu ini tuh isinya tentang apa sih Bu? Kayak tentang apa gitu? Oke, ini itu bukunya tentang gimana cara kita untuk membentuk kebiasaan baik ya dari hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi kadang kan nggak kadang ya. Jadi kita tuh sebagai manusia kan punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan mostly atau kebanyakan tuh tanpa kita sadari tuh kebiasaan tersebut tuh banyak yang mengarah ke negatif kayak gitu ya. Seperti tidur terlalu malam gitu, kemudian terlalu ketergantungan dengan gadget kayak gitu, terus malas untuk membaca gitu. Ibu prefer baca pakai buku yang fisik gini daripada yang e-book, walaupun itu lebih mudah ya, lebih fleksibel gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bacanya pakai yang digital itu banyak, kalau buat ibu itu banyak gangguannya gitu. Jadi niatnya memang niat awal mungkin pengen baca, cuman ternyata kan kalau di digital ada aja ya gitu, ada notif masuk apa segala macam, nah itu kan bisa nge-distract kayak gitu. Nah untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut atau bahkan menghilangkan, kita otomatis harus mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik kayak gitu. Nah, kalau orang mau berubah dari menjadi versi yang lebih baik kan nggak mudah. Orang pasti kayak misalkan yang gemuk nih mau diet gitu, kan dia biasanya udah kayak pesimis duluan ya gitu. Nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan malam dan lain-lain gitu. Harus olahraga ini itu dan sebagainya kayak gitu untuk mengurangi berat badan gitu. Dan itu kan sesuatu yang berat gitu, dan kayaknya kalau dilakukan sekaligus tuh akan memberatkan gitu, menyulitkan. Nah kalau misalkan di buku ini kita diajarkan untuk mempunyai kebiasaan habit yang baru yang lebih positif, dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Di sini juga ada beberapa catatannya. Nah ini kalau menurut James Clear ini dia punya 4 langkah untuk memulai kebiasaan baru yang dari hal kecil tapi dia bisa berdampak luar biasa, bisa memberikan dampak yang baik dalam jangka panjang kayak gitu, asalkan kita melakukannya konsisten ya. Suatu hal yang dilakukan secara konsisten terus menerus dan membuat kita berubah menjadi lebih baik itu bisa disebut dengan habits atau kebiasaan seperti itu ya. Nah ini ada yang pertama itu buat
kebiasaan tersebut terlihat, kemudian menarik, kemudian mudah untuk dilakukan dan memuaskan gitu. Nah, itu bisa kita contoh, misalnya kamu sering tidur malam, terlalu larut gitu ya. Nah, itu kan harusnya tidak baik ya, apalagi bagi pelajar. Nggak cuma bagi pelajar sih, bagi manusia pada umumnya gitu. Karena kan tubuh kita butuh rehat ya, organ-organ kita juga butuh rehat. Nah, itu seperti kita mengatur jam di alarm kita gitu, atau di handphone kita kalau misalkan sudah di atas, sudah jam 10 misalkan dia memunculkan notif untuk dimatikan atau diredupkan atau dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian buat apalagi hal itu menjadi menarik gitu. Nah, itu gimana caranya supaya nanti kan biasanya kalau baru memulai kan kayak susah gitu lepas dari gadget gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat sesuatu hal yang menarik, misalnya digantikan menjadi dengerin musik yang bikin relax seperti itu, atau baca buku itu tadi gitu yang kamu suka, yang lagi in sekarang kayak gitu. Tapi sebisa mungkin udah lepas gadget sebelum waktu tidur. Terus bikin itu mudah, nggak usah baca banyak-banyak, atau nggak usah melakukan harus dekor kamar jadi kayak gini, jadi kayak gitu. Nah, yang menyulitkan gitu, yang butuh effort jadi gitu. Tapi buat diri kamu nyaman aja, kayak misalkan tadi bilang bisa nyalain musik kah, atau ganti spray dan sarung bantal kamu jadi kayak yang kamu suka kayak gitu. Nah, itu atau ya seperti itulah ya. Nah, kemudian hal itu tadi bikin kamu puas kan, kalau udah semuanya yang kamu suka itu pasti akan membuat kamu menarik gitu kan. Kemudian kamu pun puas ngejalaninnya gitu, nggak terpaksa kayak gitu sih menurut Ibu. Jadi semuanya bisa dijalankan dengan apa yang kalian inginkan dan tujuannya pun tercapai gitu. Jadi kalian nggak tidur terlalu larut, walaupun awal-awalnya susah pasti gitu. Tapi kalau misalkan dilakukan secara konsisten pasti bisa. Jadi kunci itu konsisten ya Bu ya? Konsisten pasti, udah pasti konsisten. Kalau misalnya kita nggak konsisten, itu nggak akan pernah bisa mencapai goalsnya gitu. Jadi kesimpulannya tuh kita harus ngelakuin sesuatu tuh dengan cara yang pelan-pelan ya Bu. Jangan kayak langsung gegabah dan nanti akhirnya tuh malah nggak memuaskan gitu. Jadi kita hasilnya jadi kecewa sendiri kan Bu? Iya betul. Jadi setiap manusia pasti pengen perubahan yang baik di dalam hidupnya ya. Dan itu sebenarnya harus gitu. Kita harus sudah mulai sadar bahwa sebagai manusia kita harus berkembang. Nah, perubahan itu nggak harus langsung drastis, nggak harus langsung jadi yang paling juara, paling terbaik atau paling baik lah gitu. Tapi dimulai dari hal-hal kecil, step by step, perlahan demi perlahan gitu, sedikit demi sedikit, itu akan menjadikan kalau itu konsisten akan membawa hasil yang perubahan yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sifatnya hampir permanen ya bisa jadi gitu kalau misalnya kamu terus menerus melakukannya, jadi tidak sesaat seperti itu. Bagus banget ya analisis bukunya, keren sih Bu. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Kalau misalnya kalian sempat ada waktu, boleh sekali-kali baca buku yang mengenai self improvement gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oh my god, isi bukunya bagus banget sih. Kita bakalan dapat banyak banget informasi, bukan dari bukunya itu, tapi dengan cara kita nggak ngegabah, terus juga kita apa tadi Bu Lucy bilangnya, kayak ngelakuinnya jangan langsung semuanya gitu. Semuanya pelan-pelan aja. Yang penting konsisten dan nanti tujuannya bakal tercapai ya Bu ya. Betul banget. Oke, segitu aja untuk Siniar kali ini bersama Ibu Lucy. Terima kasih sudah mengundang Ibu di sini. Terima kasih juga Ibu karena sudah bersedia ada di sini. Semoga teman-teman yang nonton kali ini bisa dapetin hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.